Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk Loop Network sesuai dengan requestan dari Nawawi Kamil, benar ya namanya. Dan yang kedua kita akan bahas untuk Merit Circle. Ini di request oleh Gigi Nustiano. Oke, thank you banget udah request ya. Kita akan bahas kedua koin atau token ini. Yang pertama kita akan bahas untuk Loop dulu, Loop Network. Hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp1.058. Market Loop sekarang udah makin rame, teman-teman. Loop ini aku sempat seneng nih bahas dulu ya waktu 6 bulan lalu. Kenapa? Karena Loop ini bisa dibilang baru listing di sedikit exchange. Nah, tapi sekarang Loop udah masuk ke banyak exchange, guys. Dia udah ada di Dipcoin, Buybox, IndoX, Bitmart, PancakeSwap. Ya, udah lebih banyak ya. Tapi dia masih punya peluang untuk listing di exchange besar seperti Binance, mungkin ke KuCoin juga, terus ya exchange-exchange yang lain lah, teman-teman. Jadi masih ada peluang sih untuk Loop. Nah, Loop ini apa? Ini merupakan sebuah project yang memang diciptakan untuk meningkatkan skalabilitas. Scalable blockchain, highly cheap, jadi murah ya, menawarkan transaksi yang murah, cepat, dan juga aman. Jadi kalau kita lihat mereka udah berpartner dengan banyak sekali project. Yang terbaru di Twitter mereka ada announcement mereka kerjasama sama Media Eye. Ya, Media Eye untuk sebuah project inovatif multi network di Web3 dan juga NFT. Jadi menyediakan layanan NFT juga. Jadi ini merupakan sebuah integrasi yang menurut saya bagus untuk ekosistem Loop ke depannya. Kemudian mereka juga sekarang lagi ngetes bridge, teman-teman. Jadi coba buat transaksi ke antar blockchain. Mau nggak? Masuk nggak gitu loh. Jadi kalau kita lihat sih di sini dia kayaknya lagi koreksi apa namanya? Lagi mencoba untuk menghubungkan ke Binance BNB ya. BNB Smart Chain. Jadi upaya yang bagus dari Loop Network guna untuk meningkatkan skalabilitas. Kemudian mereka juga menghadiri acara CoinFest kemarin di Bali, teman-teman. Bersama dengan banyak project lainnya ya. Loop ada di sana. Kemudian, nah ini foto-fotonya di acara CoinFest kemarin. Terus yang terbaru, mereka juga akan menghadiri acara di Singapura. Itu ada acara Crypto 2004 49 ya kalau nggak salah acaranya. Itu mereka juga bakalan hadir guys di Singapura. Jadi kita tunggu aja gimana update ke depannya untuk project dari Loop ini. Kalau menurut saya sih mereka sekarang nampaknya lebih banyak berfokus di ekosistem ya teman-teman. Ekosistem, kemudian juga di networking community. Nah mereka lebih banyak fokus ke sana untuk sekarang ini daripada develop untuk projectnya secara internal fundamentalnya teman-teman. Jadi lebih kayak arahnya ke community dulu. Nah, kalau kita perhatikan dari supply tokennya yang sekarang supply maksimumnya itu ada di kisaran 200 juta loop. Sedikit ya. Kemudian yang beredar tidak terdeteksi. Sayang sekali teman-teman, mereka masih belum cukup terbuka sama informasi-informasi yang penting seperti ini. Semoga kedepannya bisa di-upgrade ya. Gitu sih dari loop, overall oke lah buat saat ini ya. Semoga nggak ada yang aneh-aneh yang mereka kerjain, teman-teman. Karena kalau mereka ngerjain yang aneh-aneh, bagi-bagi airdrop, nah itu parah banget. Mendingan pikir-pikir lagi kalau mau invest. Selama dia nggak bagi-bagi airdrop token loop secara gratis, saya rasa sih peluangnya masih bakalan cukup oke. Nah, lalu gimana nih untuk pergerakan dari harga loop? Apakah harganya menarik atau enggak untuk sekarang? Kalau aku perhatikan Loop memang setelah hype-nya berakhir ya kemarin, hype-nya sebentar 6 bulan kemarin itu harganya sempat sempat di sini teman-teman. Dia sempat membentuk pola yang bagus banget, ada cup and handle, breakout, bullish luar biasa, naik sampai kisaran 0,027. Namun sekarang harganya udah terkoreksi cukup dalam nih. Kalau kita perhatikan level supportnya untuk saat ini, pergerakan loop ada di kisaran harga 0,06 dolar. Kemudian di resistance-nya ada di kisaran 0,12. Jadi untuk sekarang posisi loop overall sideways sejak bulan Mei sampai Agustus kemarin, sampai bulan September, teman-teman. Jadi lumayan tuh dalam berapa bulan ya? 4 bulan ya, 4 bulan sideways, belum ada pergerakan yang lumayan signifikan.
By the way, Bitcoin pun juga terbilang sideways ya dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi market belum begitu bagus, belum begitu stabil, BTC dominance-nya juga menguat nih, sehingga ya altcoin semuanya pada tertekan. Jadi pendapat saya untuk Loop secara fundamental masih oke, secara community juga oke. Cuman masih harus terus dipantau sih gimana pergerakannya. Dari technical dia masih bergerak sideways. Jadi tektokan di range 0,6 sampai 0,1. Sorry, 0,06 sampai 0,1 dolar. Kalau dia turun ke level support, teman-teman mau coba ambil barang, mungkin bisa ya. Kalau dia naik berapa persen, teman-teman mau sell, tentunya punya peluang. Tapi kalau dia udah naik sampai 0,11, 0,12, ada baiknya kita tunggu dulu nih, apakah dia bakalan lanjut naik, breakout, atau dia justru malah breakdown. Karena posisi market sekarang masih cenderung stagnan, teman-teman. Jadi masih harus sabar dulu. Gitu aja buat Loop. Next kita akan bahas yang Merit Circle, teman-teman. Merit Circle ini project yang udah listing di banyak exchange nih. Ada di Binance, Kraken, PancakeSwap, Uniswap, Gemini, Get.io, dan masih ada exchange lain yang bisa memperdagangkan token ini. Kodenya adalah MC ya, atau MC, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari supply maksimumnya, dia ada di kisaran 669 juta, sementara yang beredar sekitar 429 juta. Lumayan. Oke, harganya ada di kisaran 4,1 ribu rupiah, 4.100 rupiah, teman-teman, kisaran segitu ya. Lalu ini sebenarnya project apa sih? Nah, kalau kita perhatikan dari informasinya, ini adalah konsep yang mereka gagas, yaitu adalah project DAO atau Decentralized Autonomous Organization, di mana mencoba untuk memaksimalkan game ya berbasiskan metaverse. Jadi dia coba untuk mengikuti jejak sukses kayak Axie Infinity, terus juga bersaing dengan proyek-proyek DeFi dan juga GameFi saat ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat langsung ke website resminya, meritcircle.io. Di sini memang tujuan dari proyek ini diciptakan yaitu untuk changing rules of the game. True ownership and rewarding merit game are now govern by the player. Jadi dia mencoba untuk merubah ekosistem yang ada di permainan, mencoba untuk dari sistem rewarding atau penghadiahan atau memberikan hadiah bagi para developer ataupun daripada user, itu mencoba untuk dirubah oleh project ini, teman-teman, oleh Merit ini ya. Kayaknya mereka udah bisa dimainin nih. Games we are playing. Oh, mereka main game-game ini nih. Game ada Vulcan Force, ada Axie Infinity, ada Elfin Kingdom. Berarti ini bukan project developing game ya, teman-teman. Mereka kayak bikin ekosistem DAO-nya dari proyek-proyek ini. Jadi intinya mereka menyediakan komunitas buat teman-teman yang main game kayak ini Axie Infinity, Vulcan Force, dan lain sebagainya. Jadi mereka yang menyediakan komunitas, mereka ada DAO-nya juga, tentunya bisa mengambil voting dari sana. Kalau dari Twitter, mereka bisa dibilang oke, cukup aktif. Ini mereka akan ada juga di kegiatan attending token 2049 juga ya, teman-teman. Ini ada di Singapura nanti. Kayaknya mereka juga akan ada partnership di sana. Itu sih. Dari engagement lumayan ribuan, tapi nggak banyak-banyak banget ya. Mereka terus bekerjasama dengan banyak project seperti ini, Mafia Game baru ya, Heroes of Mafia. Selain game-game yang tadi juga mereka udah ajak kerjasama. Lalu gimana nih untuk price action untuk Merit, apakah menarik atau enggak? Kita akan langsung lihat ke harganya. Si Merit ini MC USDT ya, teman-teman. Itu pergerakan harganya terus mengalami kemerosotan sejak awal dia listing dari Desember 2021 sampai sekarang. Menurut saya sih dia listing di momen yang salah. Dia listing ketika Bitcoin baru masuk ke fase bearish. Sehingga sampai sekarang harganya terus merosot. Bulan Januari kemarin sebenarnya ada kenaikan, tapi ternyata merosot lagi di bulan Juni. Gini teman-teman.
Jadi kalau menurut saya pribadi, melihat proyek-proyek yang, seperti ini ya, dalam kondisi dengan tekanan jual yang sangat signifikan, kemudian juga pergerakan harganya juga agak susah ngangkat, itu teman-teman wajib untuk kayak, mulai tinjau ulang, apakah investasi kalian di proyek-proyek seperti ini tuh menarik atau enggak. Kalau dari saya tuh tetap, kalau melihat proyek itu yang pertama adalah fungsinya dia tuh buat apa? Berguna banget nggak sih? Dan juga ada urgensi nggak sih orang buat memiliki token atau koin itu? Kalau ada, bagus. Kita bisa invest dan juga simpan dana kita di project seperti itu. Tapi kalau dia tidak punya urgensi, tidak ada kebutuhan khusus kita membeli token itu, menurut saya ya tinjau ulang, harus pikir-pikir ulang. Nah, Merit ini bisa dibilang merupakan sebuah project yang ciptanya diciptakan untuk menghubungkan banyak komunitas game ya, komunitas para pemain game, teman-teman. Jadi dia tidak mendevelop gamenya sendiri, tapi kayak apa namanya menjadi house. We are building a house for all our gaming activities. Jadi dia bikin kayak sport gitu, bikin kayak rumah gitu ibaratnya di mana di dalamnya ada orang-orang komunitas yang main game gitu. Jadi mereka memfasilitasi rumahnya itu bukan membuat game, bukan membuat game, teman-teman. Nah, proyek seperti ini tampaknya kurang terlalu diminati oleh banyak investor. Terbukti dari pergerakan harga tokennya yang terus mengalami fase penurunan. Gitu sih kesimpulannya teman-teman. Jadi teman-teman boleh pantau juga dia di Twitter ya untuk melihat engagementnya banyak nggak sih. Kalau saya sih melihat yang mantau proyek ini banyak, tapi yang komen, yang like nggak terlalu banyak. Kayaknya kurang antusias juga nih teman-teman. Gitu sih. Jadi kurang apa ya, kurang atraktif lah, kurang terlalu menarik lah buat buat para usernya. Gitu ya, terrefleksi jelas di harga. Kalau kita lihat sih dari harga, sementara untuk MC ini masih dalam tekanan jual. Volume perdagangannya cukup bagus sejak bulan Juli kemarin, tapi nggak segimana-gimana. Pergerakan harganya justru masih dalam tekanan jual yang signifikan. By the way, untuk sekarang dia udah berada di level support kisaran 0,2 dolar. Target berikutnya kalau bisa bullish itu akan sangat-sangat baik. Targetnya bisa ke 0,59. Setelah penurunan yang cukup panjang, kita masih menunggu nih apakah proyek ini masih bakalan bisa naik atau enggak. Itu sih beberapa target yang bisa teman-teman perhatikan untuk Merit ya. Jadi kita tunggu aja apakah di level support ini dia akan ada konfirmasi segera. Either dia bakalan bullish atau justru malah bearish. Kita belum dapat konfirmasi teman-teman. Let's say kalau dia mampu mempertahankan area support ini di 0,26, maka targetnya masih bisa naik sampai 0,43. Tapi kalau enggak, level ini di breakdown ya bisa jadi harganya malah makin nyungsep dan dia membuat all time low baru. Itu juga masih berpeluang. Smart money-nya sempat naik sih dalam beberapa waktu tapi nggak segimana-gimana. Jadi jangan FOMO melihat harga koinnya naik kemarin, tekanan jual masih akan berpotensi untuk membayang-bayangi. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi gitu aja paling buat dua koin ini ya, Loop sama MC. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Kalau menarik kita akan coba untuk ulas. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja guys. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Terima kasih.